Beli iPhone 13 masih kemahalan, lebih baik kita pilih saja iPhone yang paling terkenal. Coba ditebak iPhone apa itu? iPhone yang paling terkenal atau paling tenar adalah iPhone XR. Tulisannya XR tapi dibaca XR sehingga tenar. Nah, kenapa kita layak untuk membeli HP ini? Karena saat ini harganya sudah cukup murah dan spesifikasi yang ditawarkan ini masih sangat-sangat layak dan masih overkill untuk tahun 2021 ini. Dimulai dari desain yang kekinian meskipun hanya menggunakan single kamera, selain itu materialnya dengan glass di belakangnya, lalu bagian sampingnya menggunakan aluminium. Selain itu kita bisa melakukan custom pada bodi iPhone XR ini seperti pada iPhone saya ini. Nah, ini sebenarnya warnanya adalah hitam, tapi bisa saya custom dengan menggunakan warna rose gold. Ya, memang cukup feminim karena ini HP ini dipakai oleh istri saya, yaitu iPhone XR Black, namun di custom dengan warna rose gold. Di marketplace, harga HP ini sudah cukup terjangkau, dari kisaran sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan tergantung dari kapasitas memorinya. Dimulai dari 64 GB sampai dengan 256 GB. Nah, untuk spesifikasinya, jika kita bandingkan dengan iPhone 13, dari ukuran layar ini sama-sama 6,1 inch. Yang membedakan adalah jaringannya, ini masih 4G, dan kameranya ini adalah hanya kamera wide saja, tidak ada ultra wide, tidak ada cinematic mode dan Dolby Vision. Tidak ada juga optical zoom-nya, tapi kita bisa melakukan zoom secara manual. Nah, selain itu prosesornya ini menggunakan Apple A12 Bionic yang saat ini juga masih overkill, masih cepat sekali, tidak lemot. Nah, selain itu yang keren dari HP ini adalah daya tahan baterainya. Daya tahan baterainya ini cukup bagus untuk gaming, untuk penggunaan sosmed dan penggunaan sehari-hari. HP ini bisa tahan 1 hari full, tergantung penggunaan kita. Nah, untuk layarnya ini masih menggunakan IPS, tapi ini bukan IPS sembarangan karena ini adalah Liquid Retina Display. Meskipun resolusinya hanya 336 pixel per inch, namun layar ini cukup cerah dan enak untuk dilihat. Nah, yang bisa membedakan antara layar IPS dengan layar yang lebih bagus yaitu OLED. Jika sudah pernah menggunakan OLED, nah tentu akan kelihatan perbedaannya. Tapi jika sepintas dilihat, HP ini tetap nyaman kok layarnya untuk dilihat. Nah, untuk perekaman video ini sudah support untuk 4K sampai dengan 60 fps. Sehingga ini sangat smooth hasil videonya. Jika kita bosan dengan tampilan HP ini, kita bisa custom layaknya iPhone 11 seperti HP saya tadi. Nah, HP ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah diberikan limitasi atau pembatasan pada beberapa fiturnya. Salah satunya adalah pada fitur portrait mode, di mana HP ini tidak bisa mengambil gambar secara bokeh pada satu objek yang tidak ada objek manusianya. Sehingga untuk menggunakan portrait mode hanya bisa digunakan ketika ada wajah seseorang. Namun hal ini dapat disiasati salah satunya dengan menggunakan aplikasi yang ada di iPhone tersebut dengan cara kita download pada App Store, yaitu aplikasinya adalah pakai Focus. Nah, untuk hal-hal yang lain, untuk gaming, untuk sosmed, ini sangat-sangat lancar sekali. Bahkan selama menggunakan ini jarang sekali saya mengalami HP-nya istilahnya nge-lag atau lemot. Ya, mungkin ada beberapa bug karena pembaruan iOS, tapi itu dapat disiasati. Nah, kelemahan lainnya adalah ya karena ini menggunakan Face ID, apalagi di masa pandemi ini kita menggunakan masker. Nah, sehingga ketika kita menggunakan masker ya tidak bisa mendetek wajah kita. Nah, sehingga mau tidak mau harus melepas masker terlebih dahulu atau ya kita menggunakan passcode pada HP kita.
Nah, berikut ini adalah salah satu perekaman video slow motion menggunakan iPhone XR. Nah, inilah hasil slow motionnya. Ya, terlihat cukup bagus, ya cukup natural dan cukup halus hasil videonya. Nah, hasil dari slow motion ini bisa kita atur sendiri kapan kita harus menempatkan video atau gambar itu ketika ada efek yang kita perlambat. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini ketika air mengalir dan di sekitar air ada serangga yang berterbangan. Nah, di situ akan terlihat bagaimana gerakan lambatnya. Nah, untuk perekaman video iPhone XR bisa kita lihat di video berikut ini. Ini adalah video ketika saya menggunakan sepeda motor dan melakukan perekaman dengan menggunakan resolusi HD di 60 fps. Jadi ini belum 4K. Nah, sudah terlihat cukup jernih, tidak patah-patah atau mengalami goyang, sehingga hasil rekamannya ya bisa kita lihat cukup stabil. Nah, itulah hasil perekaman video HD di 60 fps. Selain itu, hasil foto-fotonya juga sudah cukup bagus. Nanti kita akan lihat hasil foto-foto dari iPhone XR ini. Nah, hasilnya seperti ini, bisa dilihat cukup jernih. Nah, iPhone apa yang akan jadi rekomendasi di tahun 2021 ini? Bagi kalian yang bingung, iPhone XR ini adalah jawabannya. Selain harganya murah, desainnya bagus, akan mendapatkan dukungan OS yang cukup panjang, mungkin sampai dengan 3 tahun ke depan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Ditunggu video-video di Adinuki Official berikutnya. Terima kasih.